Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kimia yaitu pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Arzeti, nomor absen 5 dan teman saya Bagiatus Salihah, absen 8. Saya Muhrin Fariski, absen 17. Saya Rizky Pratama Risandi, absen 29. Saya Siti Mengira, nomor absen 30. Saya Wahyu Putri Agustiana, nomor absen 32. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Pengertian koloid itu sendiri adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kondensasi dan cara dispersi. Koloid berada di antara larutan dan suspensi. Koloid yang berasal dari larutan sejati dibuat dengan cara kondensasi, dan koloid yang berasal dari suspensi dibuat dengan cara dispersi. Namun, di sini kita hanya akan membahas pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Proses pembuatan koloid dengan metode kondensasi adalah menggabungkan ion, atom, molekul atau partikel yang kecil menjadi ukuran yang lebih besar. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi terdiri dari dua cara. Yang pertama adalah cara kimia dan yang kedua cara fisika. Cara kimia dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni reaksi pengendapan, reaksi hidrolisis, reaksi substitusi atau pemindahan, dan reaksi redoks. Sedangkan cara fisika dapat dilakukan dengan pengembunan uap, pendinginan, dan penggantian pelarut. Cara kimia yang pertama adalah reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dapat dilakukan dengan mencampurkan dua macam larutan elektrolit hingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Contohnya adalah pembuatan sel AgCl. Sel AgCl dibuat dengan mencampurkan AgNO3 dengan HCl atau NaCl. Reaksinya dapat dituliskan AgNO3 ditambah HCl menjadi AgCl plus HNO3. Reaksi yang kedua adalah AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Yang selanjutnya adalah reaksi hidrolisis yang berarti bereaksi dengan air, yaitu dengan mereaksikan garam tertentu dengan air. Contohnya di sini adalah pembuatan sol FeOH 3 kali dibuat dengan cara menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Jadi garamnya ini direaksikan dengan air. Di sini FeCl3-nya dimasukkan ke dalam air mendidih. Mengapa direaksikan dengan air mendidih? Karena jika dengan air dengan suhu yang biasa itu dia tidak larut. Jadi harus dilarutkan dengan air yang mendidih. Larutan FeCl3 akan terionisasi menghasilkan ion Fe3+. Nah, ion Fe3+ ini akan mengalami reaksi hidrolisis menjadi FeOH 3 kali. Jadi, reaksinya FeCl3+ ini menjadi FeOH 3 kali plus 3 HCl menjadi sol FeOH 3 kali. Kita lanjut ke cara yang ketiga dari cara kimia, yaitu reaksi pemindahan atau substitusi. Cara ini dilakukan dengan mensubstitusi ion sehingga membentuk senyawa baru yang sukar larut, sehingga terbentuk endapan yang berukuran koloid. Contoh koloid yang dibuat melalui reaksi pemindahan adalah sol belerang. Jadi, reaksinya adalah Na2SO2O3 ditambah 2HCl menghasilkan 2 NaCl ditambah H2SO3 ditambah belerang. Terakhir adalah reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Misalnya adalah sol belerang yang dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2 atau ke dalam larutan H2O2 atau hidrogen peroksida. Dua-duanya sama-sama menghasilkan sol belerang. Yang selanjutnya adalah cara fisika. Nah, cara fisika ini digunakan untuk membuat koloid dengan cara mengubah larutan sejati menjadi partikel koloid. Ada 3 cara pada cara fisika. Yang pertama adalah pengembunan uap. Pengembunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa Hg yang dibuat dengan menguapkan raksa. Selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. Yang kedua, pendinginan.
Pendinginan bertujuan untuk menggumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Yang ketiga yaitu penggantian pelarut. Penggantian pelarut bertujuan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Misalnya pembuatan sol belerang, yang dimana sukar larut dalam medium air dan diganti dengan alkohol hingga diperoleh larutan jenuh. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kita jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.